Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Hidayah Lailani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sumbio Kabupaten Banyumas. Pada PPL kedua, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, kita berjumpa lagi ya pada pertemuan hari ini untuk melanjutkan materi PPKN. Nah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Ribi, ketua kelasnya, memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi kita sudah berdoa, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Andini. Silahkan Andini maju ke depan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu akan absen kalian dulu ya untuk memeriksa kehadiran. Andini, Ardinda, Gali, Jonathan, sakit. Yoga, Zulia, hadir. Ya, berarti hari ini satu ya teman kalian yang tidak berangkat, Jonathan sakit ya. Mari kita doakan semoga Jonathan cepat sehat supaya bisa berkumpul lagi dengan kita. Baik, sekarang coba kalian lihat pakaian kalian apakah sudah rapi. Kalau ada yang belum rapi, silakan dirapihkan dulu. Silakan pakaian, kemudian di sekeliling kalian ada sampah atau tidak, kalau ada diambil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ya, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat apa? Ya, betul, terdapat pasal atau aturan. Nah, itu untuk mengatur kehidupan kita ya di negara. Itu juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan lain. Contohnya ada peraturan daerah. Kita di sekolah ada aturan apa tidak? Ada. Ya, ada aturan yang harus ditaati. Ya, betul. Coba sekarang Ibu tanya, peraturan yang ada di sekolah kita apa? Ayo angkat tangan. Ribi. Tidak boleh membawa HP. Ya, tidak boleh membawa HP kecuali untuk pembelajaran. Apalagi aturan yang ada di sekolah? Ya? Tidak boleh merokok. Betul. Materi kita hari ini mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk ke materi, kompetensi inti ya. Jadi kompetensi inti yang pertama mengenai menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI yang keempat menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Sekarang kita masuk ke kompetensi dasar. Pertama, itu menghargai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional 3.3
menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian yang 4.3, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Itu mengenai KI dan KD-nya, ya. Yang selanjutnya mengenai tujuan pembelajarannya. Jadi kita pembelajaran hari ini ada tujuannya supaya nanti kalian bisa memahami, ya. Yang pertama, dari aspek sikap spiritual dan sosial, yaitu apa? Melalui pembiasaan peserta didik nanti dapat berpikir positif dalam menunjukkan rasa syukur atas peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian yang aspek pengetahuannya, pertama melalui kegiatan mengamati dan diskusi. Jadi nanti kalian akan ada diskusinya, ya. Peserta didik dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perilaku tertib hukum dengan penuh tanggung jawab. Kemudian aspek keterampilan, peserta didik dapat mendeskripsikan perilaku tertib hukum dengan cermat dan teliti. Itu tujuan pembelajarannya, ya, yang nanti akan kita pelajari. Nah, kalau kemarin kan tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita masuk ke contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya tadi sikap taat terhadap hukum, ya. Jadi kita sebagai warga negara itu harus taat terhadap hukum yang berlaku. Di sekolah ada aturan, kita harus mentaati aturan. Kalian tinggal di lingkungan masyarakat, kan ada aturan juga. Kalian juga harus mentaati aturan yang berlaku. Contohnya kalau di lingkungan masyarakat apa? Ya, tidak boleh mencuri. Karena apa? Mencuri itu ada hukumannya, ada pasal yang mengatur. Jadi kalau orang yang melakukan pencurian, ya, itu nantinya akan ada hukuman atau sanksinya. Itu, ya. Jadi kalian semua harus mentaati aturan yang berlaku dimanapun kalian berada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan bangsa dan negara, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang di depan ini. Amati gambarnya. Di sini ada 2 gambar, ya. Ya, kalian amati dulu gambarnya. Kemudian perbedaannya apa dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Silakan diamati dulu. Nah, sekarang Bu Guru tanya, perbedaannya apa antara gambar yang nomor 1 dengan gambar yang nomor 2? Ayo silakan yang mau menjawab angkat tangan dulu. Ayo. Ya, Elita. Pengendara yang taat hukum. Ya, yang kedua? Pelajar yang tidak taat hukum. Pelajar yang tidak taat hukum. Tidak taat hukumnya apa dari gambar ini? Tidak memakai helm. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Elita. Ada hadiah buat Elita. Silahkan maju ke depan, mendapatkan 1 buah pulpen, ya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Benar sekali, ya. Kalau kita lihat dari gambar yang pertama, ini menunjukkan gambar tentang perilaku taat pada aturan lalu lintas. Kalian lihat di sini sepeda motornya berhentinya sebelum garis, ya. Tapi bandingkan yang kedua, ini gambarnya adalah seorang pelajar sedang ditilang polisi. Karena apa? Tidak memakai helm. Kemudian pelajar itu apakah sudah memiliki SIM? Ya. Syarat membuat SIM itu berumurnya berapa? 17 tahun. Nah, kalian sekarang jadi siswa SMP. Berarti sudah boleh mengendarai sepeda motor di jalan raya apa belum? Belum, karena belum memiliki SIM. Kalian kalau ke sekolah naiknya apa? Sepeda. Sekarang perhatikan video berikut ini.
pakai helm. Dekat aja kok tempatnya, Pak. Baik, kalian tadi sudah mengamati videonya ya? Sudah. Di video tersebut menggambarkan tentang apa? Ayo yang mau jawab silahkan angkat tangan, silahkan. Ya, silahkan, namanya siapa? Dwi. Ya, silahkan Dwi. Ya, betul sekali ya. Di video itu tadi menggambarkan seorang anak yang tidak mentaati aturan lalu lintas. Dia naik sepeda motor padahal belum cukup umur. Manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang itu terbiasa taat pada aturan. Di antaranya, kepatuhan itu lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah, ya kan? Misalkan nih, seseorang naik motor tidak pakai helm, kemudian ada razia polisi, ditilang, maka dia dikenakan denda karena kesalahannya sudah tidak memakai helm. Pelanggaran lalu lintas yang lain lagi apa selain tidak memakai helm? Ya? Ya, boncengan melebihi kapasitas. Misalkan naik motor, motornya 1, untuk boncengannya berlima, kan salah ya? Melanggar kan? Sikap terhadap norma-norma hukum. Kalau orang yang melanggar norma hukum akan dikenakan apa? Sanksi, betul ya, ada sanksinya. Nah, kemudian yang keempat adalah perilaku hukum. Nah, sekarang kita masuk ke hukum. Jadi hukum itu ada 2. Ada perbuatan yang dilarang dan juga ada perbuatan yang diperbolehkan. Contoh perbuatan yang dilarang apa saja? Ayo. Pencurian, terus penggelapan. Kemudian ada perbuatan yang diperbolehkan. Apa saja perbuatan yang diperbolehkan? Jual beli. Ya, betul. Sewa menyewa, kemudian perjanjian. Itu perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Jual beli itu diperbolehkan oleh hukum. Sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibagi kelompoknya ya. Nanti kalian duduk menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2 dan seterusnya ya. Di sini ketuanya kelompok 1 ada Ribi, kelompok 2 Elita, kelompok 3 Mahadika, kelompok 4 Marisa dan kelompok 5 Sheila. Ya, silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Baik, kalian sudah duduk berkelompok ya? Ya, sudah dapat kelompok semua? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan membagikan tugas diskusi kelompok. Jadi, nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok. Kalau kerja kelompok berarti yang mengerjakan semuanya. Sudah paham? Ya. Nanti kalian boleh mencari referensi jawaban dari buku paket, boleh ya, atau dari internet. Nanti kalian buka HP-nya, silahkan untuk mencari jawaban di internet. Begitu ya? Sudah paham? Perwakilan anggota kelompoknya maju satu-satu untuk mengambil tugasnya, silahkan. Baik, sudah dapat tugasnya semua? Ya, silakan HP-nya dibuka untuk mencari jawaban, dan tugas ini juga sudah Ibu share di grup ya. Jadi nanti kalian bisa buka juga dari handphone. Ya, identitasnya nanti ditulis dulu. Sudah paham? Nanti kalian juga maju untuk presentasi setiap kelompok. Ya, ketika kalian berdiskusi, Ibu juga akan menilai kalian. Ya, dalam diskusi kelompok, bagaimana kerjasamanya. Ya, ya.
ada penilaiannya, sikap kalian bagaimana itu nanti akan Ibu nilai juga. Silakan untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Sudah? Waktunya 10 menit lagi ya. Bagaimana, ada kesulitan? Alhamdulillah lancar. Ya, sip. Sudah selesai diskusinya? Sudah, karena sudah selesai semua, sekarang waktunya untuk presentasi. Jadi kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ya, nanti semuanya maju ke depan, nanti yang membacakan salah satu saja. Baik, sekarang yang mau maju duluan, kelompok berapa? Ayo. Ya. Kelompok 5, boleh silakan kelompok 5 maju ke depan untuk presentasi, yang lain memperhatikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan kalian bertanya dan menanggapi. Sudah paham? Ya. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan analisis diskusi kami. 1. Analisislah anak-anak menyeberang di zebra cross dan diatur oleh polisi. 2. Di dalam ayat 2 dari pasal 131 telah ditegaskan bahwa pengemudi memang wajib mendahulukan pejalan kaki di tempat penyeberangan zebra cross. Polisi membekukan 6 anggota kelompok pencuri motor. Kaitannya dengan materi terdapat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan para penada dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan atau pertolongan jahat sebagai mata pencaharian dengan hukuman 4 tahun penjara. Solusi permasalahan yang bisa kalian berikan, para pencuri harus dihukum sepadan dengan ulahnya. Tadi kalian sudah mendengarkan presentasi ya, hasil diskusi dari kelompok 5. Nah, sekarang silakan bagi yang mau bertanya atau menanggapi, silakan angkat tangan. Ya? Ya, silakan. Nabila mau bertanya atau menanggapi? Mau bertanya ke kelompok 5. Silakan Nabila. Pertanyaannya. Berikan contoh kasus pelanggaran hukum selain yang pencurian tadi ya. Ayo, silakan kelompok 5 dijawab contoh kasus pelanggaran hukum yang lain apa? Penganiayaan, terus pemerkosaan, terus pembunuhan, perampokan. Sudah? Sudah? Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, sudah, silakan. Balik dulu. Kelompok 3, silakan maju ke depan kelompok 3. Ini baris, ke sini boleh.
Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ayo. Silakan berbaris dulu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Nomor 1. Sekelompok siswa dan siswi SMP jalan melintasi di zebra cross dengan tertib. Sementara itu pengendara roda 2 melaju dengan tertib dan memakai helm sesuai peraturan lalu lintas yang berlaku. Ini merupakan perilaku yang dapat dicontoh. Menaruh motor pada kerumunan sebaiknya dikunci setang. Ya, baik ya. Sudah selesai? Sudah. Ya. Hasil diskusi dari kelompok 1. Tadi solusinya apa? Bahwa kalau membawa motor tidak menaruh kuncinya sembarangan. Kalau parkir yang betul dikunci, ya itu tadi solusi dari kelompok 1. Nah, sekarang silakan ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1, ya? Silakan, Peggy. Apakah anak SMP sudah boleh naik motor ke sekolah atau belum? Belum, karena belum punya SIM, belum cukup umur untuk mengendarai motor di jalan raya. Ya, itu ya. Tadi pertanyaannya, apakah anak SMP sudah boleh membawa motor ke sekolah? Jawabannya Belum. belum, karena Belum punya SIM, belum punya SIM dan belum cukup umur. belum cukup Umur. Ya, itu jadi kalian sekarang yang masih SMP belum cukup umur, berarti kalau ke sekolah tidak boleh membawa sepeda Motor. Kalian bisa naik bis, naik beca, naik sepeda hotel, ya, gitu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, tadi kalian sudah maju presentasi semua ya? Ya, nah sekarang kesimpulannya apa dari hasil diskusi kalian tadi? Di situ ada 2 permasalahan. Ayo yang mau menyampaikan kesimpulannya apa? Ya, silahkan. Siapa namanya? Sinta. Kesimpulannya, semua orang itu harus mematuhi hukum yang berlaku di luar sekolah maupun di masyarakat dan di lingkungan negara. Agus. Itu Ya. Bu kesimpulannya. Tepuk tangan dulu untuk Sinta yang sudah berani memberikan kesimpulan. Ada hadiah untuk Sinta, silakan Sinta maju ke depan. Sini, silakan maju ke depan. Sinta mendapatkan undang-undang dasar. Sudah punya? Belum. Belum punya, nanti jadi bisa buat belajar di rumah ya, nanti dipelajari. Ya. Baik, untuk selanjutnya kegiatan kita adalah evaluasi ya. Jadi setelah tadi kalian diskusi, kalian presentasi, saling menanggapi, ada yang bertanya. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Jadi nanti Ibu akan memberikan soal untuk evaluasi kalian. Nanti kalian mengerjakan langsung di sini. Ya, di sini ada 5 soal. Waktu mengerjakannya adalah 5 menit. Ya, ini nanti dibagi ke belakang. Silahkan dibagi ke belakang. Langsung dikerjakan, nanti yang sudah selesai dikumpulkan. Ya, silakan kalian langsung. Kalian sudah diskusi, sudah mengerjakan evaluasi ya, tadi sudah mendengarkan materinya apa hari ini, ya kan? Nah, coba sekarang yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini itu apa? Ya, silakan. Tidak boleh melanggar hukum. Terus apa lagi? Ada dilanggar terhadap pencurian. Ya, jadi apa yang kalian sampaikan itu betul semuanya. Ya, bahwa kita tidak boleh melanggar hukum karena ada sanksinya. Kemudian hukum itu ada 2, hukum yang dilarang dan hukum yang diperbolehkan. Kalau yang diperbolehkan contohnya jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini.
Baik ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini. Nanti kalian di rumah mempelajari materi berikutnya tentang semangat tokoh kebangkitan nasional ya. Nanti dipelajari di buku paket untuk pertemuan kita berikutnya akan membahas itu. Silakan kalian boleh berkemas-kemas, nanti kita berdoa dulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kalian pulang. Silakan Ribi untuk memimpin doa. Yang keras, berdoa mulai. Selesai. Bisalah. Selamat siang, hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.